Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan pemilihan media, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah instruksional media yang diampu oleh dosen saya Ayu Lianita Abadi MPD. Tentunya bersama saya Mirna Yati. Pemilihan media. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, jelas maksud dan tujuannya. Harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah alternatif pilihan. Alternatif pilihan yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Pemilihan media menurut Arsyad 2011 mengungkapkan pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor agar pemilihan media tersebut tepat. Contoh, pada era pandemi saat ini, banyak perkuliahan yang dilakukan dengan cara online atau jarak jauh. Dan salah satu media yang bisa kita gunakan atau yang tepat digunakan saat ini yaitu komputer. Dan untuk pelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, pada biasanya itu biasanya menggunakan media YouTube. Ada beberapa faktor yang harus dilakukan dalam pemilihan media. Yang pertama, hambatan pengembangan pembelajaran. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang tersedia, waktu yang tersedia, dan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Dan yang ketiga, mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan siswa. Yang keempat, yaitu hambatan dari pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifan biaya. Dan yang kelima, kemampuan mengakomodasi respon siswa, umpan balik, serta memilih media primer dan sekunder. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan media sekunder. Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang sedangkan menurut Hanik dan kawan-kawan 1982 mengajukan model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah ASURE. ASURE adalah singkatan dari Analyze Learner Characteristic, State Objective, Select or Modify Media, Utilize, Record Learner Response, and Educate, di mana di dalam media tersebut ada beberapa kegiatan. Yang pertama, analisis karakteristik umum. Apakah mereka siswa sekolah lanjutan atau perguruan tinggi. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih, memodifikasi, atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Kemudian meminta tanggapan dari siswa, dan yang terakhir mengevaluasi proses belajar. Dari segi teori belajar, ada beberapa prinsip-prinsip psikologis yang perlu dapat dipertimbangkan dalam pemilihan dan penggunaan media. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perbedaan individual. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, organisasi isi. Yang kelima, persiapan sebelum belajar. Yang keenam, emosi.
Yang ketujuh, partisipasi. 8, umpan balik. 9, penguatan. 10, latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir yaitu penerapan. Kriteria pemilihan media. Menurut Sudirman 2009, kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya, atau karakteristik media yang bersangkutan. Dan ada beberapa kriteria yang harus dilakukan dalam pemilihan media. Yang pertama, media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, media harus tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Dan yang ketiga, media harus praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru harus terampil menggunakannya. Dan yang kelima, media dapat mengelompokkan sasaran. Dan serta yang terakhir, media harus memiliki mutu teknis. Oke, itulah penjelasan dari saya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.